Bismillahirrahmanirrahim. Babul wara'i, bab nerangaken sifat wirai. Wirai, hati-hati ya. Wa tarki syubhati, lan ninggal perkara syubhat. Syubhat sesuatu yang tidak jelas antara halal dan haram. Qala dawu sapa Allah Ta'ala, wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Wa tahsabunahu lan nyono sira kabeh hu ing ifkun. Ifkun itu dusta. Kamu mengira dusta itu enteng. Hayyinan ing enteng. Wa huwa utawi ifkun indallahi munggu Gusti Allah iku azimun agung. Dusta, bohong itu berat, jangan dianggap enteng. Qala ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka suri pangeran sira iku labil mirsadi, zat kang nginjen itu mengawasi. Kita ini diawasi oleh Gusti Allah. Wa ni Nu'man bin Bashar radhiyallahu anhuma qala, dawu sapa Nu'man, sami'tu ngrungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dawu sapa Kanjeng Nabi, innal halala sedene perkara halal iku bayyinun, jelas. Sesuatu yang halal itu jelas secara hukum, jelas. Wa innal harama sedene perkara haram iku bayyinun, ya pertelo, jelas. Halal haram itu terang. Wa bainahuma, antarane mengkono halal lan haram, mustabihatun utawi pira-pira perkara kang serupa. Di antara halal dan haram itu ada hal yang serupa. Artinya ada sesuatu yang samar antara halal dan haram. Makanya harus hati-hati. La ya'lamu, orang ngawurwi hunna ing mustabihat sapa katsirun wong akeh minan nasi kang tetep saking menungso. Banyak orang yang tidak ngerti di antara hal halal dan haram itu ada syubhat. Syubhat remeng-remeng, baik dari cara mendapatkannya atau dari objek bendanya, itu syubhat. Ada syubhat antara halal dan haram tentang cara mendapatkan atau benda itu sendiri, syubhat. Banyak contoh bab syubhat ini, beberapa contoh. Faman mongko desapani wong iku ittaqa ngedohi sapa man asyubuhati ing pira-pira perkara syubhat. Siapa orang menjauhi perkara syubhat, istabro'a mongko amrih lebaran sapa man, membersihkan istibra' itu, lidinihi maring agamane man, wa irdihi lan kewirangane man. Orang yang menjauhi syubhat itu dia membersihkan diri dan agamanya. Wa man tisapani wong iku waqatu mibo sapa man fi syubhati, dalam perkara syubhat. Siapa orang jatuh di dalam perkara syubhat, waqa'a mongko tumibo sapa man fil harami, ing dalam perkara haram. Karai kaya wong kang angon, yar'a kang angon sapa rai haulal hima, ing dalem
kiwa tengene bumi larangan, di daerah terlarang. Yusiku parep apa ayar ta'ayen to angon sapa wong fihi ing dalem mengkono hima. Artinya Rasulullah SAW menganjurkan supaya kita ini hati-hati ya. Hendaknya kita ini memilih rezeki yang halal, jauhi yang haram. Termasuk juga jauhi sesuatu yang syubhat. Syubhat serupa. Ada caranya, umpamanya syubhat kamu diberi oleh rentenir. Itu kan kalau kamu tidak tahu itu jelas haram kan boleh aja diterima. Tapi kan ragu-ragu, jangan-jangan ini hasil rentenir. Atau kamu diberi sesuatu oleh orang yang profesinya itu maling, sehingga ada keraguan, jangan-jangan ini hasil mencuri. Itu syubhat ya. Tidak jelas haram. Kalau jelas haram ya tidak boleh. Ini orang baru nyopet, terus kamu diberi, ini loh, tak kasih handphone, baru nyopet Arema kemarin. Loh tidak boleh, ini berarti jelas haram. Syubhat itu remeng-remeng antara halal dan haram. Atau dari segi objek itu sendiri kamu ragu-ragu, bakso ini babi apa sapi ya, indikasinya apa? Ada indikasi. Kalau cuma ragu-ragu saja tidak ada. Tapi ada indikator. Apa indikatornya? Umpamanya penjualnya Chinese, umpamanya. Kok bakso ini CJ, kenyil-kenyil apa. Ada indikasi ya. Kalau tidak ada indikasi itu namanya was-was. Ada orang ya, kita ini di daerah muslim ya mayoritas kan ya halal loh. Kok ragu-ragu, ini was-was. Tapi kalau kita itu di Bali ya, ragu-ragu kan, ini jangan-jangan tidak halal. Nah, namanya syubhat. Jadi syubhat itu sesuatu yang antara halal dan haram, terjadi keraguan. Imam Ghazali mengkelompokkan juga termasuk uang di tangan pemerintah yang zalim. Jangan-jangan itu hasil korupsi. Itu syubhat. Kalau bisa dihindari hal-hal yang syubhat, yang tidak jelas. Syubhat itu ada indikator. Kalau tidak ada indikasi, itu namanya was-was. Umpamanya kamu diundang selamatan ke rumah tetangga. Tetangga kita ini kan orang baik-baik muslim. Terus kamu ragu-ragu, jangan-jangan ini ayamnya nyolong. Itu namanya ngawur. Karena tidak ada indikasi. Syubhat itu ada indikasinya, meragukan. Itu namanya syubhat. Hendaknya kalau ada indikasi ya, sesuatu yang membuat kita ragu, itu dijauhi. Jauhi hal-hal yang meragukan. Ini kok sepertinya ini ragu-ragu. Manusia itu oleh Allah diberi hati nurani, tidak enak, tidak tenang, ragu-ragu, jauhi. Ala iling-iling wa inna likulli malikin, dan iku kedue saben-saben ratu raja himan ono daerah larangan. Ala iling-iling wa inna himallahi sutune larang bumi larangane Gusti Allah iku maharimuhu piro-piro larangane Gusti Allah. Sesuatu yang dilarang Allah itu ya memang daerah terlarang ya. Seperti kita ini kan ada zona sekitar istana, itu kan tidak boleh masuk ya. Daerah terlarang. Ala iling-iling wa inna fil jasadi sutuni iku ing dalam jasad awak mudghatan ono daging kempel. Di dalam tubuh itu ada segumpal darah daging. Idza saluhat nalikane bagus apa mudghah, salaha mongko bagus apa al jasadu jasad, kulluhus kabehane jasad. Wa idza fasadat nalikane rusak apa jasad, yo fasada mongko rusak apa al jasad su jasad, kulluhus kabehane jasad.
Ala iling-iling wahya utai mengkunu jasad ikwal qalbu utai wahya utai mengkunu mudghah iku al qalbu ati. Muttafaqun alaih ay hadal hadis muttafaq alaih. Hadis sahih muttafaq alaih. Warawayahu lan ngriwayataken sapa Syekhani hu ing hadis min turuqin sanging pira-pira dalan riwayat bi alfadzin kan pira-pira lafaz mutaqaribatin kang peparkan. Artinya hadis ini diambil satu kesimpulan, hendaknya orang itu hati-hati mencari rezeki. Itu kewajiban, mencukupi diri kewajiban. Tetapi hendaknya mengambil harta yang halal, jauhi yang haram. Syubhat pun sebaiknya dihindari. Syubhat itu remeng-remeng. Kemudian Rasulullah SAW mengajak kita itu memperbaiki diri dari dalam. Kita ini selalu sibuk dengan penampilan, makanya skincare laku keras. Orang kepingin kelihatan wajahnya glowing, tetapi tidak kepingin hatinya bersih. Padahal yang diajarkan Rasulullah SAW, hendaknya orang itu yang dibenahi itu hatinya. Makanya Nabi mengatakan wa inna fil jasadi mudghah, di tubuh itu ada segumpal daging. Maksudnya segumpal apa itu? Hati itu loh, nurani. Hati ini menjadi kuncinya. Kalau orang itu hatinya baik, pasti seluruh tubuhnya baik. Tapi kalau sudah hatinya jelek, ya kelakuannya jelek. Karena hatinya ini yang jelek. Maka Kanjeng Nabi mengajarkan perbaiki hatimu ya. Hatimu ini yang dilihat oleh Tuhanmu, jangan sembrono. Kita ini selalu sibuk ngatur penampilan tubuh, warna baju, merek mobil, tapi lalai memperbaiki hati. Padahal Nabi ingetin, hati inilah yang harus dibenahi. Hidup kita ini baik kalau hati kita baik. Hati kita menjadi baik kalau apa yang kita makan ini baik. Hendaknya kita ini jaga makanan kita. Orang itu kalau makanannya halal, maka kemudian tumbuh menjadi daging, menjadi darah, menjadi otak yang halal. Jangan sembrono. Kita ini mesti ngaji tanya, ini halal atau haram. Jangan ngarang. Ikuti sesuatu yang jelas. Ikuti ngaji yang benar. Halal itu jelas, haram itu jelas. Jangan ngikuti sesuatu yang tidak jelas. Itu namanya syubhat. Wan Anasin dan saking sahabat Anas. Hadis selanjutnya, an Anasin saking sahabat Anas radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedune Kanjeng Nabi iku wajadan nemu sapa Kanjeng Nabi tamrotan ing kurma. Kurma itu kan sesuatu yang di negara Arab itu murah ya. Suatu saat Kanjeng Nabi menemukan kurma jatuh ya. Sebutir kurma. Artinya menemukan sesuatu yang dianggap remeh ya, seperti kita nemu duku atau rambutan, sesuatu yang murah. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, laula anni lamun ora ana sutune ingsun iku akhafu wedi ingsun andakuna ing yen to ana apa mengkono tamrah iku minas shadaqati saking sedekah. Artinya sedekah itu sedekah al-wajibah, zakat yang dimaksud. La akal tuha yakti mangan ingsun ha ing mengkono tamrah.
Ini bagian dari ajaran tentang zuhud ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak makan zakat ya. Kanjeng Nabi tidak boleh nerima zakat. Sodakoh yang dimaksud sodakoh wajib zakat. Jadi kanjeng Nabi itu tidak nerima zakat. Maksudnya tidak makan dari zakat. Kenapa? Ya itu ada hikmah ya. Kanjeng Nabi memang ada aturan dari Gusti Allah. Kanjeng Nabi tidak menerima zakat untuk diri beliau. Jadi kalaupun ada zakat itu dikumpulkan, semua dibagikan. Ada 8 kelompok penerima zakat. Dan Nabi tidak menerima zakat. Nabi tidak makan dari harta zakat. Artinya Nabi menjaga diri ya. Nabi menjaga diri, tidak mau mengambil bagian dari harta manusia yang itu kan menimbulkan salah paham. Seandainya Nabi menerima zakat, orang kan Nabi menarik makan dari dari rezeki orang. Makanya Nabi tidak mau. Jadi Nabi menjaga diri supaya tidak jadi omongan. Kalau seandainya Nabi itu ngambil zakat, makan dari zakat, tentu orang akan mengatakan, wah itu berarti dia makan dari sisa harta orang. Nabi tidak mau ya. Nabi tidak ambil zakat, sebab zakat itu ada kelompok tertentu yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan Nabi tidak mau posisinya di bawah. Nabi menganjurkan memberi bukan meminta. Makanya Nabi tidak mau menerima zakat, tidak mau. Untuk dirinya ya. Tapi kalau diberi orang lain dibagi-bagikan. Tetapi kalau itu bukan zakat, hadiah boleh. Zakat ini kan wajib. Ini diberikan pada sektor penting. Nabi tidak menerima zakat. Suatu saat, ini hadis riwayat sahabat Anas, Kanjeng Nabi pernah menemukan sebutir kurma. Sebutir kurma artinya sesuatu yang murah ya. Terus Nabi mengatakan, saya khawatir kurma ini kurma zakat, maka saya nggak mau makan. Artinya Nabi itu hati-hati, khawatir kalau kurma yang ditemu di jalan ini kurma zakat. Beliau kan sudah menyatakan tidak mau makan harta zakat. Walaupun nemu di jalan, kan ada 2 kemungkinan toh. Mungkin zakat, mungkin juga bukan zakat, wong di jalan kok. Tapi Nabi memilih hati-hati. Beliau tidak mau makan. Sebetulnya bagi kita boleh aja seandainya kita itu nemu di jalan ya, nemu ke jalan nono apa sing biasa nemu ke embong apa, sesuatu yang dianggap nggak berharga lah. Umpamanya nemu sesuatu yang kecil, ya barang-barang runtuh loh. Nemu ya rambutan, nemu kelampok, kelampok kan kadang jatuh. Nemu sesuatu yang sudah tidak diarepi orang, artinya sesuatu yang harganya murah, yang sudah ada indikasi bahwa itu memang pemiliknya rela, itu boleh ya, boleh diambil. Kalau sesuatu itu tidak berharga ya, yang orang itu mungkin hanya dibuat gitu loh, sesuatu yang ringan. Sicil berharga nemu arloji lain, ya harus dikembalikan. Kalaupun tidak ada pemiliknya, harus diumumkan dalam tempo 1 tahun baru boleh dimiliki. Kalau berharga namanya lukoto, nemu emas, nemu duit, nemu yang berharga, tidak boleh dimiliki. Tapi kalau nemu sesuatu yang ringan, yang itu tidak berharga, nemu permen gampangannya. Mungkin uang susu dibuat, nemu permen. Nah hal yang remeh seperti itu boleh diambil.
Akan tetapi seandainya ada yang minta, ya harus dikembalikan. Nemu sesuatu yang harganya itu murah ya. Beda kalau sesuatu itu mahal. Nemu HP, oh ya tidak boleh. Nemu HP, ya harus diumumkan, harus dikembalikan. Tapi kalau menemukan sesuatu yang memang biasanya itu sudah nggak dipakai gitu. Biasanya memang orang sudah menganggap itu sampah lah. Ya pohon buah-buahan yang jatuh di jalan atau apa yang ya, benda-benda yang memang orang menganggap itu tidak berharga. Itu boleh diambil, itu boleh diambil. Akan tetapi Rasulullah SAW berhati-hati ya. Walaupun itu harta sesuatu yang murah. Dalam hadis ini Nabi nemu sebutir kurma. Sebutir kurma itu kan di negara Arab sesuatu yang tidak berharga. Nabi tidak mau makan. Kenapa? Nabi takut ini kurma zakat yang jatuh ya. Karena Nabi tidak mau makan harta zakat. Artinya Nabi itu super hati-hati ya. Hendaknya kita ini kalau bisa seperti itu. Kanjeng Nabi itu soal makanan itu hati-hati. Pernah suatu saat cucu Rasulullah SAW Sayyidina Hasan Husain itu main-main. Namanya anak kecil. Main-main itu ada kurma, tumpuan kurma zakat. Dia ambil satu, dimakan. Oleh Nabi disuruh ngelepeh. Mah, lepas, lepeh. Disuruh ngelepeh. Artinya Nabi tidak mau anak cucunya makan harta zakat. Padahal itu sesuatu yang sangat sedikit. Itu tidak dilakukan. Ini menjadi contoh ya. Kalau kita itu ragu-ragu, jangan dilakukan. Itu namanya syubhat. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih, sahih ya. Nabi sangat hati-hati tentang makanan. Wa an Nuwas bin Sab'an radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Kanjeng Nabi al birru husnul khuluq. Nabi pernah bersabda al birru husnul khuluq. Korek ngantuk-ngantuk ciwir. Ngaji kok ngantuk ae. Ndi kitab bareng. Ngaji kitab dibuka tak dul-dul. Iku sapa iku. Al birru te kebagusan iku husnul khuluqi, baguse akhlak. Ini kalimat yang sangat pendek tapi berarti. Kata mutiara. Al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah kebaikan budi pekerti ya. Artinya budi pekerti ini kebaikan yang tertinggi ya. Hendaknya orang ini menjaga pekerti, menjaga kelakuan ya. Husnul khuluq, budi luhur itu menempati tempat tertinggi dalam ajaran agama Islam. Makanya Nabi mengatakan al-birru husnul khuluq. Puncak kebaikan itu adalah kebaikan budi pekerti. Wal ithmu utawi dosa. Dosa itu apa sih? Iku ma perkara hakakam kemrentek apa ma apa obah-obah. Dosa itu sesuatu yang apa? Tidak menenangkan. Fi nafsika ing dalem ati sira. Ya, geronjal. Sesuatu yang geronjal. Ya. Nabi memberi apa namanya? Batasan sederhana. Dosa itu sesuatu yang gerenjel, cara Jawa gerenjel. Bahasa Indonesia apa? Menggerenjel. Sesuatu yang di hati itu nggak nyaman, itu berarti dosa. Jadi indikasi perbuatan itu baik atau buruk di hatimu terasa ya Allah. Jadi Gusti Allah itu menciptakan alarm secara naluri ya, secara naluri, secara
asli, alami, Gusti Allah itu menaruh alarm di hati berupa rasa tidak nyaman. Makanya kalau kita ini melakukan sesuatu kok tidak nyaman, kayak hati gak tenang, berarti itu dosa. Ini hati yang benar loh ya, hati orang yang bersih. Sebab orang itu kalau hatinya sudah kotor, maling mau nih, yo masih nyolong hatinya yo ayem ae. Tapi orang yang hatinya itu bersih, pasti merasa tidak enak. Kamu mencuri umpamanya, pasti di hatimu ada rasa bersalah. Kamu bohong, pasti kamu nggak tenang. Di hati pasti ada rasa tidak nyaman. Kalau kamu masih punya hati nurani seperti itu, berarti kamu masih sehat. Berarti kamu orang yang iman. Orang itu indikasinya masih punya iman kalau dia ngerasa berbuat jelek itu nggak tenang. Siapa orang kalau berbuat dosa, nilep, nyolong, ngapusi, bohong, di hatinya merasa bersalah, berarti dia masih punya iman. Orang kalau masih sedih, ada rasa nyesel berbuat jelek, berarti dia masih punya iman. Tetapi kalau orang itu sudah senang berbuat dosa malah bangga, berbuat dosa malah diceritakan, nah, berarti dia sudah tidak punya iman. Ini harus dijaga ya. Makanya hati ini harus selalu dibersihkan. Hati ini kalau sudah kotor, maka ya menjadi gelap ya. Kallabal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Kalau kelakuannya orang itu jelek, hatinya kotor, maka ya sudah, hati nuraninya mati. Di sini Rasulullah SAW memberikan tanda, ya, indikator sesuatu yang haram atau dosa itu sesuatu yang di hatimu tidak nyaman. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa hati nurani itu alarm. Hati kecil kita itu secara fitrah, secara naluri alami itu menjadi alarm bagi perbuatan kita. Kalau kita ini berbuat baik, hati nyaman, tenang. Jangankan kita, kucingnya loh, jalan kucing kamu beri bandeng, makanya kan mau enak. Tapi lek nyolong lah, pedih, depis. Ono wong ceruduk belayu. Nah, kucingnya loh, kalau itu haram, makanya dia ketakutan. Manusia juga begitu sebetulnya. Manusia ini secara alami dia itu hati nurani itu mengatakan jujur itu haram, itu jelek. Makanya Nabi dalam hadis lain mengatakan istafti qalbak, bertanyalah kepada hatimu. Hati kita itu jujur kok sebetulnya. Kita itu kalau bohong, curang, ngapusi, nyolong, pasti hatimu nggak nyaman, nggak tenang. Lah, kalau memang kamu melakukan sesuatu di hatimu tidak nyaman, ingatlah bahwa itu adalah perbuatan dosa. Pundi wau? Wa karihta lan sengit sira. Wa karihta lan sengit sira, dan kamu tidak suka ayat tolia ing yen to ningali alaihi ing atase ma sapa annasu menungso. Kamu tidak ingin dilihat orang. Ini dua indikasi dosa, ini dua. Angan-angan ini. Ada dua hal merupakan indikasi bahwa perbuatanmu itu salah ya. Satu, kalau di hatimu tidak merasa nyaman. Kamu pasti kalau kamu bohong, curang, di hatimu ada rasa tidak nyaman, maka itu hentikan, berarti itu pasti haram. Yang kedua apa? Indikasi itu tidak halal, kamu tidak ingin dilihat orang. Kalau itu halal, kamu pasti di depan orang ya biasa, enjoy. Tapi kalau kamu melakukan itu sembunyi-sembunyi, takut ketahuan, berarti itu jelas tidak halal ya. Jadi ini dua indikasi yang gampang, gak perlu dalil. Tidak perlu pakai dalil teori.
Ini dua indikator yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dosa itu punya dua indikasi. Satu, membuat hati tidak nyaman. Hatimu itu alarm bagi dirimu. Kalau sesuatu kau perbuat itu di hatimu terasa gerenjel, nggak nyaman, berarti itu perbuatan dosa. Yang kedua, kamu takut ketahuan. Kalau kamu diam-diam, takut, sembunyi-sembunyi, berarti itu jelas pekerjaan tidak halal. Ya. Makanya ini dua hal ini indikasi hati nurani. Rasulullah SAW dalam hadis ini memberikan satu tips yang sederhana, gampang. Jadi halal haram itu gak perlu teori sing dhuwur-dhuwur. Yang enteng, Nabi mengatakan indikatornya dua. Kalau kamu merasa tidak nyaman ya, di hati, yang jujur, atau kamu takut ketahuan orang, berarti itu tidak halal. Moga-moga kita dilindungi Allah, diberi rezeki yang halal. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.